Selamat pagi anak-anak kelas 1. Masih semangatkah belajar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita hari ini berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik. Kita akan masuk tema 6, subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak siapkan hati, tutup mata, lipat tangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan belajar kita ya. Silahkan anak-anak buka tematik halaman 135. Selain memiliki keluarga inti, kita juga memiliki keluarga besar atau kerabat. Pada pembelajaran ini kita akan belajar kerjasama dengan kerabat, pengubinan, dan menulis huruf tegak bersambung. Nah anak-anak, sebelum kita lanjutkan belajar, Ibu punya sebuah lagu. Mari kita bernyanyi bersama. Itu tadi lagu Rotiku ciptaan Ate Mahmud. Berdasarkan lagu Rotiku, kita ketahui bahwa rotinya berbentuk persegi 4. Sedangkan warna kulitnya yaitu coklat. Lalu, mengapa harus ditutup rapat-rapat? Supaya jangan dimakan lalat. Ya, lalat yang hinggap di makanan membawa sumber penyakit. Oleh karena itu, kita jika memakan makanan yang dihinggapi lalat bisa membuat sakit perut. Nah anak-anak, demikian juga saat membuat kue, hendaklah membuat kue dengan peralatan dan bahan-bahan yang bersih pula. Anak-anak, mari kita lanjutkan membaca cerita halaman 136. Membuat kue. Hari ini hari Minggu. Kerabat melati datang berkunjung. Ada kakek, nenek, paman, bibi, dan saudara sepupu. Bu Ratih dan Bibi Lestari membuat kue donat.
Melati membantu ibu dan bibinya membuat adonan. Donat dicetak berbentuk lingkaran. Bu Ratih juga membuat kue Bika Ambon. Permukaan kue Bika Ambon berbentuk segi 4. Melati senang membantu ibunya. Kue buatan Bu Ratih dan Bibi Lestari enak rasanya. Melati menyajikan kue buatannya. Selain kue, Melati juga menyajikan buah semangka kesukaan nenek dan kakeknya. Sebelum disajikan, buah semangka dipotong-potong. Potongan buah semangka berbentuk segitiga. Mereka makan kue donat, Bika Ambon, dan buah semangka sambil bercakap-cakap. Nah, anak-anak, itu tadi cerita membuat kue. Sekarang gantian anak-anak membaca cerita dengan suara nyaring. Silahkan anak-anak pause dulu videonya, dimatikan dulu videonya, lalu bacalah dengan nyaring cerita membuat kue. Kalau sudah membaca nyaring, kita akan lanjutkan ke bagian C, menjawab pertanyaan, halaman 137. Mari menjawab pertanyaan berikut ini dengan lengkap. Jadi anak-anak diminta untuk menuliskan jawaban dengan jawaban yang lengkap. Sebagai contoh nomor 1. Apa judul bacaan di atas? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perhatikan soalnya terlebih dahulu. Ya, untuk menjawab lengkap, kata tanya tidak dituliskan kembali. Ya, atau kalian bisa coret katanya. Nomor 1, kata tanyanya apa? Maka anak-anak coret kata tanyanya. Apanya dicoret? Yuk, coret dulu. Jika sudah dicoret, maka judul bacaan di atas kalian tulis. Tulis seperti berikut ya. Bagaimana? Sudah ditulis anak-anak? Sehingga jawaban lengkap soal nomor 1 menjadi judul bacaan di atas, tambahin, adalah membuat kue. Bagaimana? Mudah kan anak-anak? Kalau yang belum jelas, kita akan mengerjakan soal nomor 2. Tolong diperhatikan kembali ya. Pertanyaan kedua, kapan kerabat Melati datang berkunjung? Kita akan coret terlebih dahulu kata tanyanya. Nomor 2, kata tanyanya adalah kapan. Maka anak-anak sekarang coret kapan. Kalau anak-anak sudah mencoret, kita lihat kalimat yang tidak dicoret, kamu tulis ulang di atas garis ya, sehingga yang kamu tulis sebagai berikut. Jawaban lengkap yang dituliskan menjadi kerabat Melati datang berkunjung pada hari Minggu. Karena tadi di bacaan pada hari Minggu ya, para kerabat Melati datang berkunjung. Silahkan anak-anak tuliskan terlebih dulu jawaban lengkapnya ya. Dan untuk soal nomor 3 sampai 10, silahkan kerjakan sebagai latihan.
Anak-anak bisa menyelesaikannya setelah berakhirnya video ya, karena ibu ingin melanjutkan pelajaran terlebih dahulu. Nanti silahkan disesuaikan dengan wali kelas masing-masing ya, apakah tugasnya dikumpul atau tidak. Nah, kita akan lanjut di halaman 138. Menyebutkan nama bangun datar yang membentuk pola pengubinan. Mari amati gambar di bawah ini. Gambar yang pertama adalah 3 buah donat. Gambar kedua, kue Bika Ambon. Dan gambar yang ketiga adalah gambar potongan buah semangka. Masih ingatkah kalian apa nama bangun datar yang sesuai gambar di atas? Anak-anak pasti sudah tahu nih. Pada donat, permukaannya berbentuk lingkaran. Pada Bika Ambon, gambar kedua, berbentuk segi 4. Dan pada gambar potongan semangka berbentuk apa, anak-anak? Segitiga. Jadi, nama bangun datar yang sesuai gambar di atas adalah, anak-anak tulis apa? Lingkaran, segi 4, segi 3. Lanjut ya anak-anak. Ternyata beberapa bangun datar dapat menutup suatu permukaan. Menutup permukaan bangun datar dengan bangun datar yang lain disebut pengubinan. Mari menyebutkan nama bangun datar yang membentuk pengubinan di bawah ini. Nomor 1. Bangun datar yang membentuk pengubinan di samping adalah apa, anak-anak, bangun datarnya? Jawabannya segitiga. Mengapa segitiga? Karena itu persegi panjang terdiri dari 2 bangun segitiga. Jadi jawabannya adalah segitiga. Gampang kan anak-anak? Nah, sekarang tugas kalian melanjutkan nomor 2 sampai nomor 5. Nomor 2, bangun datar yang membentuk pengubinan di samping adalah bangun persegi. Ada berapa perseginya? Ada 4. Jadi bangun persegi panjang itu disusun dari 4 persegi. Maka jawabannya anak-anak tulis persegi. Begitu seterusnya, silahkan cari bangun datar apa yang menyusun pengubinan selanjutnya. Untuk bagian E, melengkapi pola pengubinan. Mari lengkapi pengubinan berikut ini sesuai pola yang sudah ada. Nomor 1 itu pola yang pertama adalah persegi, kemudian ada 2 segitiga. Persegi, 2 segitiga. Nah, tugas anak-anak nanti melanjutkan setelah 2 segitiga. Anak-anak melanjutkan apa nih? Apakah 2 segitiga lagi atau persegi? Setelah 2 segitiga adalah persegi. Nah, berikut ini ibu akan tampilkan contoh melengkapi pengubinan nomor 1. Perhatikan ya.
Bagian yang diberi anak panah itu adalah hasil kerja anak-anak ya. Jadi hasilnya seperti itu, digambar sendiri, dilengkapi secara mandiri. Begitu ya anak-anak. Untuk nomor 2 sampai nomor 5, anak-anak silahkan kerjakan juga ya sebagai latihan. Baik anak-anak, kita akan belajar menulis tegak bersambung, khususnya huruf-huruf berikut ini ya. Untuk membuat F, kita pertama harus menarik garis ke atas. Ke atas. Kalau sudah, ke bawah lurus. Melengkung sedikit, lalu lurus sampai ke bawah. Kalau sudah begini kan, lalu anak-anak tarik setengah, tarik ke atas. Nah, memang agak susah tapi belajar pelan-pelan ya. Kemudian itu tadi F, sekarang V. V ke atas, turun, ke atas, melengkung. Ini huruf V. Kemudian V. V naik, melengkung ke bawah ya. Jangan lupa ada lengkungan juga. Huruf V. Ulangi ya W-nya. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah lagi, lalu ke atas, tarik. Nah, begitu. Sekarang huruf Q. Mohon maaf kalau videonya agak tidak kelihatan ya. Sekarang Q, melengkung dulu ya. Kalian tulis dari sini. Nah, sama ya, melengkung, huruf C, lalu tarik ke bawah, sampai sini saja, lalu beri ekor. Mudah ya. Sekali lagi, huruf C, ke bawah, beri ekor. Begitu. Sekarang huruf Z. Huruf Z. Ke atas, melengkung sedikit, turun, melengkung lagi, ke atas. Sekali lagi ya. Ke atas, tarik, bawah, melengkung lagi, beri ekor. Ini huruf Z. Dan untuk selanjutnya, mari menyalin kata-kata di bawah ini dengan tulisan tegak bersambung. Sofa, S-O-F-A, sofa. Ya, seperti ini tulisannya. Sekarang kita coba yang televisi. Televisi huruf T. Dimulai dari garis yang paling tebal ini. Ya, di sini ya. Kemudian huruf T itu tingginya hanya 2 baris. Nih. T. T. Setelah itu E langsung ya sebenarnya. T, L-nya
3 baris, le, fi, si. Ini belum selesai anak-anak, harus diberi ekor belakangnya. Seret. Selesai. Lalu ada kawan. Lanjut, huruf K tingginya 3 baris, 1, 2, 3. Dari sini ya, menulisnya naik ke atas huruf K, turun, tarik ke atas, K, one. Selalu beri ekor ke belakang. Nah, sekarang Al-Quran. Mulai dari sini. Ada ekor depan, A, L, Q. Sampai sini. Lalu nah, begitu ya. Nomor 5, Alex. Dari sini A lagi, A, L, E, nah begitu ya. Ulangi lagi deh, barangkali mungkin perlu diperjelas lagi. A, ibu perbagus lagi. A, nah ini lebih bagus. Alex. Nomor 6, zaman. Duh, nggak kelihatan ya. Ke atas. A, M, A, N. Ada ekornya ya. Jadi menulis terus menyambung ya, sehingga tulisan lebih rapi. Setelah video berakhir, anak-anak silahkan mencoba untuk menulis tegak bersambung kata-kata nomor 2 sampai 6 ya anak-anak ya. Latihan betul-betul ya, supaya tulisan kalian semakin bagus. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran ya. Kita sudah banyak belajar dan kita sekarang sudah banyak tahu bahwa bangun datar itu terdiri dari persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Kemudian bangun datar itu dapat membentuk pengubinan. Dan yang terakhir, menulis tegak bersambung harus rapi ya, supaya bisa dibaca. Kalian harus menulis perlahan-lahan hingga tulisannya menjadi rapi. Kemudian anak-anak juga wajib melakukan refleksi ya. Silahkan warnai gambar wajah di depan pernyataan yang sesuai dengan pengalamanmu. Hari ini saya senang dapat belajar tentang pengubinan. Kalau kamu merasa senang, maka wajahnya kamu beri warna. Kemudian hari ini saya senang dapat menulis sambung dengan rapi. Kalau kamu senang dan menulis sambung dengan rapi,
maka beri warna pada wajah ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu refleksi. Terima kasih atas perhatian anak-anak dari awal pelajaran hingga akhir video. Semoga anak-anak dapat belajar dengan lancar dan kita dapat berjumpa lagi di video berikutnya. Selamat siang, Tuhan memberkati.